Om Swastiastu Namo Buddhaya. Halo Sobat KMAB, kembali lagi di segmen podcast Dharma Talk present by Divisi Kerohanian KMHB UNJ. Saya Bima Prasetya sebagai staf kerohanian yang akan nemenin waktu luang teman-teman sambil dengerin podcast kali ini ya tentunya. Keluarga Mahasiswa Hindu Buddha Universitas Negeri Jakarta atau disingkat menjadi KMHB UNJ merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan yang bernaung di bidang keagamaan, sosial, dan budaya di kampus UNJ ya, pastinya. Di podcast kali ini, kita akan bahas tentang salah satu ajaran dalam agama Hindu, yaitu ajaran tentang catur guru. Catur guru adalah 4 guru yang harus kita hormati. Nah, kira-kira siapa aja sih guru yang harus kita hormati tersebut? Dan seberapa pentingkah ajaran catur guru dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, dalam podcast kali ini, kita akan bahas tuntas tentang ajaran catur guru tersebut. Nah, tentunya nih, saya nggak sendiri ya, teman-teman. Untuk lebih mengenal tentang catur guru, aku udah undang narasumber yang merupakan salah satu bagian dari catur guru tersebut. Beliau adalah Ketua Umum KMHB UNJ pada periode 2019, siapa lagi kalau bukan Kak Ida Ayu Sinta Indah Permata. Om Swastiastu Namo Buddhaya, Kak Dayu. Om Swastiastu Namo Buddhaya, Bima. Om Swastiastu Namo Buddhaya, oke. Gimana kabarnya Kak? Baik. Astungkara. Bima gimana kabarnya? Tungkara baik Kak. Iya, cuman agak finansialnya agak kurang sehat aja nih, demam-demam gitu Kak. Waduh. Harus diobatin tuh Bima. Iya, mudah-mudahan nanti ada obatnya ya Kak. Nah, oke Kak. Kalau boleh tahu nih, akhir-akhir ini Kak Dayu lagi sibuk ngapain Kak? Sibuk ngajar aja Bima, seperti Oh, biasanya. Dan ada tugas tambahan juga karena tergabung di IO, jadi ada event-event seminar. Oke. Kalau boleh tahu, Kak Dayu ini ngajar di mana Kak? Di SMA Negeri 1 Kota Depok. Bima tahu? Kalau Depok saya tahu Kak, cuman belum pernah ke sana. Mungkin nanti, ya kalau teman-teman KMHB punya anak bisa disekolahin di sana kali ya Kak, biar diajarin langsung sama Kak Dayu. Bisa aja Bima. Oke. Baik, berarti Kak Dayu saat ini berprofesi sebagai guru ya Kak? Kalau Ya, boleh tahu, betul Bima. guru apa? Guru sosiologi Bima. Oh, guru sosiologi. Oke, nah pas banget nih, kali ini kita ngebahas tema catur guru Kak. Dan catur guru itu, ya Kak Dayu juga sebagai seorang guru yang pastinya kita akan menggali lebih banyak lagi Kak tentang ajaran catur guru ini dari Kakak. Oke, Bima. Nah, oke. Kalau boleh tahu nih Kak, pengertian catur guru itu seperti apa ya Kak? Kalau menurut dari kitab atau apa Kak? Oke. Kalau dari pertanyaannya Bima, Ya. teman-teman pasti yang mendengarkan podcast ini juga paham ya. Karena ini sudah sering kita dengar, sudah sering dijadikan topik-topik pembicaraan dalam forum-forum diskusi atau forum-forum agama gitu. Secara menurut bahasa Sanskrit sendiri, kalau misalkan catur itu kita paham artinya 4. Guru itu berarti berat. Jadi catur guru merupakan 4 guru yang memiliki tugas berat. Makanya kenapa kita sering mendengarkan narasinya bahwa manusia itu wajib menghormati catur guru. Tiap-tiap kita ini wajib untuk menghargai, menjunjung tinggi catur guru itu sendiri gitu Bima. Terus Kak, bagian-bagian dari catur guru itu Kak, boleh bisa dijelasin langsung Kak? Oke. Bagian dari catur guru kita kenal ada 4 ya. Yang pertama guru swadhyaya, guru rupake, guru pengajian, dan guru wisesa.
Guru Swadhyaya siapa lagi kalau bukan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Semiduwase, Oke. yang memiliki segalanya. Lalu guru Rupake yaitu orang tua kita, orang tua yang ada di rumah, yang memberikan pendidikan, makanan, pakaian, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada guru pengajian, yaitu guru-guru yang mengajar di sekolah, yang memberikan ilmu Oke. pengetahuan kepada kita. Lalu yang terakhir ada guru wisesa, yaitu pemerintah. Oke. Nah, dari keempat guru tersebut Kak pasti memiliki peran mereka berbeda-beda, maksudnya memiliki peran masing-masing kan Kak. Dan Tuh. menurut Kak Dayu seberapa penting sih eh, keempat peran catur guru ini dalam kehidupan kita Kak? Penting banget, sangat amat penting, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oke. Dari catur guru ini tidak ada yang parsial ya, tidak terpisah-pisah, melainkan satu kesatuan yang utuh, berangkat dari tadi artinya ya kan, dari arti atau pengertian catur guru itu sendiri, lalu pembagiannya, sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita sadari bahwa dari guru Swadhyaya, guru Rupake, guru pengajian, dan guru wisesa Oke. itu memiliki perannya yang bisa dikatakan berat ya, cenderung berat gitu, karena tidak mudah untuk menuntaskan atau menyelesaikan tugas-tugas yang dimiliki, Oke. dan terlebih dengan konsisten tentunya, dan juga tentang nilai-nilai ideal yang biasanya kita pahami ya Bima, kalau Oke. misalkan orang tua gitu, guru Mhm. Rupake memberikan perhatian, pengarahan moral, etika, penanaman konsep kekeluargaan dan kebersamaan, itu yang kita pahami ya, yang seharusnya gitu peran orang tua. Lalu yang kedua, guru-guru di sekolah, guru-guru pengajian, mengajarkan konsep, semangat kecerdasan, menghadapi masalah, membimbing dalam kebenaran, sehingga kita mampu menghadapi tantangan bangsa, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, guru wisesa atau pemerintah. Pemerintah, Oke. di mana pemerintah itu berperan memberikan sarana dan prasarana ya, dukungan untuk mampu meningkatkan sumber daya manusia yang ada di negaranya, yang ada di negara kita, di Indonesia, sehingga dapat mewujudkan atau menciptakan SDM-SDM yang berkualitas. Dan yang terakhir guru swadhyaya. Kalau guru swadhyaya kita tidak ini ya, tidak Betul, betul, Kak. apa ya, kita tahu lah bahwa Tuhan Yang Maha Esa sudah Maha Agung lah. Jadi tidak Oke. sudah paham perannya melalui kitab-kitab suci yang kita baca, melalui para resi, wahyu-wahyunya yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita pahami, kita pelajari selama ini, itu adalah tuntunan-tuntunan yang dimana dari guru Rupake, guru wisesa, guru maupun guru pengajian itu sendiri, semua juga nilai-nilainya pun, nilai-nilai luhurnya itu mengarah kepada guru swadhyaya. Apa yang diajarkan oleh agama, apa yang Tuhan turunkan, hal-hal baik. Jadi kesadaran-kesadaran Tuhan itu, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan aturan agama, semua dilakukan melalui peran-peran ketiga guru sebelumnya yang tadi sudah Kak Dayu sebutkan. Gitu Bima. Jadi semuanya sangat penting, sangat amat penting, dan sifatnya tidak parsial, melainkan menjadi satu kesatuan. Oke. Oke, paham Kak. Berarti memang salah satu aja nih eh, guru yang maksudnya salah satu aja yang peran guru ini hilang itu bakal berdampak buruk banget dalam kehidupan kita ya Kak. Cenderung akan seperti itu Bima. Oke, baik, berarti memang sangat penting banget ya Kak perannya Kak. Betul Bima. Tapi ternyata nih Kak, eh, ternyata banyak peran yang mungkin dari keempat guru itu tidak sesuai sama ekspektasi kita Kak. Oh Nah, jadi iya. kita sempat survei kecil-kecilan nih Kak. Jadi kita biasa habis rapat KMHB gitu kita curhat-curhat. Tahu nggak? eh, Dosen aku kayak gini 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 gitu kayak iya. Jadi kayak kita saling tukar pikiran, kita saling apalagi ya namanya guru Rupake, guru pengajian yang memang guru-guru yang
sering kita ajak interaksi Kak, yang Iya. sering kita sering kita ajak ngobrol dan ya seperti itu pasti banyak banget problem yang kita alamin Kak. Nah mungkin kita Setuju. bahas satu persatu dulu Kak ya. Boleh silakan Bima. Oke. Nah, jadi dari guru Rupake yang pertama. Nah, guru Rupake kan adalah guru yang ada di rumah kita kan Kak, orang tua kita dan banyak banyak banget prinsip-prinsip yang kita pegang itu berbeda sama prinsip yang dipegang oleh orang tua kita Kak. Jadi kita Iya. mungkin suka suka tidak selaras lah, suka tidak sejalan lah dengan orang tua kita. Nah, menurut kakak, Baik. gimana sih pandangan kakak tentang hal tersebut, Kak? Kalau pandangan Kak Dayu terkait masalah tersebut ya, dari guru Rupake yang biasanya hadir, Betul? dari orang tua yang tadi di awal sudah Kak Dayu sebutkan bahwa orang tua memiliki peran untuk memberikan perhatian, pengarahan moral, etika, penanaman konsep kekeluargaan dan kebersamaan itu ternyata tidak selaras ya dengan kenyataan yang ada, yaitu justru bisa menimbulkan masalah memang. Nah, disinilah bagus gitu sebagai mahasiswa tentunya ya, Bima yang sudah bukan lagi anak-anak, sudah di atas kapasitasnya ya, sudah di atas rata-rata pemahamannya dan lain sebagainya. Sudah mampu untuk menganalisis bagaimana permasalahan yang dia rasakan, bagaimana permasalahan yang hadir, yang mungkin asalnya dari orang tuanya dan lain sebagainya, itu sudah bagus banget, sudah bisa menganalisis dan menyadari. Tapi memang pada kenyataannya kita sebagai seorang anak ya tidak bisa juga untuk mengatur jalan pikirannya orang tua, kita tidak bisa menyamakan apa yang kita Oke, hadapi di zaman sekarang dengan zamannya beliau dulu gitu, Bima. Itu yang perlu oke, hal-hal yang perlu disadari gitu. Jadi kita sendirilah yang tahu celahnya gitu sebagai seorang anak ya Bima ya. Kita yang paham karakter orang tua kita. Misalkan kalau misalkan sudah tahu orang tua kita temperamen misalnya atau sensitif gitu. Atau mungkin tidak suka kotor atau hal-hal lain yang sifatnya kita paham gitu. Nah, kalau bisa jangan melakukan hal-hal yang tidak disukainya. oke, Kalau misalkan memang sedang marah, kalau bisa jangan disulut lagi dengan menjawab seperti itu. Itu hal-hal common ya Bima sebenarnya. Tapi memang kembali lagi, 4 guru itu memiliki tugas yang berat. Dan kita sebagai manusia tetap wajib menghormati catur guru. oke. Baik, Kak. Karena memang mau gimana lagi, mereka adalah orang tua yang harus kita hormati kan, Kak. Setuju, Bima. Oke, betul. Oke, berarti untuk guru Rupake udah selesai kan, Kak ya? Iya. Oke, lanjut ke guru pengajian, Kak. Nah, di sini problem dengan guru pengajian yang biasa kita bahas dengan teman-teman yang lain, ini problem yang sangat sering dialami nih, Kak, oleh mahasiswa, Kak. Karena eh, banyak teman-teman yang bilang eh, karena ketika kita mengikuti kelas, mungkin teman-teman yang mendengar podcast ini pun juga pernah merasakan, Kak, ketika kita mengikuti kelas aktif selalu ngumpulin tugas, tapi kenapa kok dari ketika pas penginputan nilai itu nilai yang kita harapkan itu mestinya tidak sesuai dengan ekspektasi aja Kak, tidak Oke. sesuai dengan harapan aja Kak. Nah apalagi Kak Dayu adalah seorang guru juga Kak. Nah Oke. gimana menurut pandangan Kak Dayu Kak? Oke, ini masalahnya masalah pribadi banget nih kayaknya Bima. Kayaknya lancar banget ya Bima. Oh enggak Kak. Oh enggak. Nilai saya tuh selalu memang anjlok karena emang saya malas aja. Oh, jangan dong Bima. Ya, Harus ya. diperbaiki ya Bima. Siap, siap. Pasti Kak. Dan teman-teman semua yang mendengarkan juga.
Oke, karena memang dulu Kak Dayu juga pernah jadi murid, pernah jadi mahasiswa, dan sekarang juga menempatkan posisi menjadi seorang guru. Jadi paham betul nih sama masalah yang tadi Bima utarain. Oke. Kalau misalkan kejadiannya seperti itu atau masalah yang timbul seperti itu, sebenarnya kita balik lagi ya ke peran dari catur guru, dari guru pengajian itu sendiri, bahwa guru itu mengajarkan konsep dan semangat kecerdasan dalam menghadapi setiap masalah. Membimbing dalam kebenaran agar mampu menghadapi tantangan bangsa bagi murid-muridnya ya untuk kedepannya. Jadi memang tugasnya bukan hanya terkait soal nilai di atas kertas ya Bima, Oke. melainkan masih banyak hal lain terkait dengan kepribadian siswanya atau masalah-masalah yang sifatnya apa bukan hanya tentang akademik ya, melainkan ada keterampilan, sikap sosialnya, dan lain sebagainya. Kalau misalkan terkait nilai yang dirasa tidak sesuai, Ibu yakin itu bisa dikomunikasikan, Bima. Oke. Karena Bima tadi bilang juga ya, kalau misalkan guru Rupake dan guru pengajian itu adalah kedua guru yang sangat intens gitu ya kan, interaksinya dengan kita. Nah, maka dari itu dibangunnya kontak dan komunikasi itu sangat penting untuk hal-hal atau untuk menghindari hal-hal seperti ini atau untuk menghadapi hal-hal seperti ini gitu. Jadi kita jangan ngedumel sendiri, Bim. Oke, oke, oke. Semua bisa Baik, baik. dikomunikasikan gitu. Bisalah dicari caranya gimana. Dan harus punya bukti juga kalau misalkan memang sudah Oke. melakukan hal-hal yang sudah dianggap benar gitu, Bima. Tapi juga jangan ini ya, ketika menyampaikan tetap harus Sopan. sesuai gitu ya, harus sopan, harus tetap Baik, Pak. menghormati gitu. Oke. Nah, mungkin bisa didengar ya teman-teman yang mengalami hal seperti ini bisa dikomunikasikan lagi dengan guru yang bersangkutan atau dosen yang bersangkutan nih. Iya. Selanjutnya, selanjutnya nih Kak, kita Yap. ke guru wisesa Kak. Nah, Oke. pasti dalam guru wisesa atau guru pemerintahan ini sebelum pandemi pun kita juga, masyarakat juga pasti punya banyak problem Kak, entah Iya. itu kebijakannya kah, dan entah itu ya apapun yang bertentangan dengan kebutuhan masyarakat gitu Kak. Dan apalagi sekarang PPKM terus diperpanjang Kak dan banyak yang nggak setuju gitu. Nah, Iya. menurut Kak Dayu gimana Kak untuk menanggapi problem yang seperti ini Kak? Oke. Kalau misalkan kita berbicara tentang guru sesa atau pemerintah, kita berbicara tentang kepemimpinan ya, Bima. Oke. Kalau misalkan dalam agama Hindu itu kita kenal adanya ajaran Astabrata gitu. Ada Indra Brata, ada Yama Brata, Surya Brata, Chandra Brata, dan lain sebagainya. Bayu Brata, Baruna, bahkan Agni Brata. Itu adalah hal-hal yang mencerminkan bagaimana sesosok pemimpin itu seharusnya bisa mensejahterakan rakyatnya, memberikan penerangan, petunjuk gitu sebagai pemimpin punya energi ya kan, terus Betul punya Kak. wawasan yang luas untuk bisa memecahkan masalah, punya semangat, punya motivasi yang tinggi untuk bisa mensejahterakan gitu intinya. Nah, makanya tadi di awal juga Kak bilang bahwa pemerintah itu dia berperan loh untuk memberikan sarana dan prasarana sehingga mampu meningkatkan sumber daya manusia negaranya atau negara kita Indonesia Oke. menjadi sumber daya manusia yang berkualitas gitu. Nah, kalau misalkan terkait permasalahan yang dialami ya Bima. Mm-mm. Kalau Bima tadi merasakannya ketika PPKM ini terus diperpanjang gitu ya Bima. Iya, betul Kak. Kalau misalkan terkait hal itu juga berkaitan dengan pandemi ya Bima ya, Iya, yang masih terus betul. kita rasakan sampai detik ini dan Ibu percaya kalau misalkan Ibu katakan bahwa pemerintah sudah melakukan hal terbaik gitu ya, menurut pemerintah sendiri karena mungkin kalau misalkan kita lihat
masyarakat-masyarakat kecil yang berjualan dan lain sebagainya itu tidak merasakan, solusi yang berarti untuk Oke, kehidupan mereka ya, Bima, ya. iya, Tapi memang inilah dilematisnya ketika kita berada di situasi pandemi ini. oke, Tapi sebagai seorang mahasiswa, sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang paham dengan aturan yang ada di negara kita ya, patutnya kita bisa mengikuti gitu apa yang menjadi arahan dari pemerintah. oke, baik Kak. Toh tidak ada ruginya juga ya kan, selama Betul, kita betul Kak. juga itu baik gitu dampaknya Baik untuk untuk kita. kita. Oke, betul Kak. Kalau misalkan dirasa pemerintah tidak memberikan solusi untuk masyarakat kecil, ya kita dong yang hadir untuk menjadi solusi ya kan, Bima, ya. Apalagi mahasiswa yang memang notabene-nya juga menjadi orang-orang yang terpilih gitu untuk bisa membuat sebuah perubahan, agent of change gitu, Oke, atau punya inovasi-inovasi untuk membuat masyarakat itu menjadi lebih baik lagi, bisa dari penggalangan dana, bisa dari, betul, penggalangan betul Kak. pro Hmm, prokes ya, Bima, ya, bisa iya, dari media sosial, propaganda-propagandanya bisa dibangun dan lain sebagainya, oke. gitu. Oke, berarti tidak ada cara selain cara kita untuk saling menolong satu sama lain kan, Ya, Kak? dan Iya, juga mengikuti anjuran pemerintah ya, Bima, ya, tentunya. baik, baik, baik. Baik Kak, mungkin sudah terjawab Kak untuk problem tentang guru wisesa. Nah, lanjut ke guru swadaya atau ide yang widiwasa. Sebenarnya bukan masalah Kak, tapi gimana sih Kak cara kita agar tetap selalu dekat dengan uh, ide yang widi Kak, dan apalagi di pandemi ini kan kita banyak banyak banget pasti ada problem Kak, entah itu finansial, entah itu kesehatan, apapun itu ya pasti keimanan kita semakin hari semakin teruji dong Kak. Oh, iya. Nah itu gimana Kak menurut Kakak? Oke. Ya, Keimanan siapa, Bima, yang teruji nih terkait eh, dengan kita keuangan? semua mungkin Kak, kita semua Kak, bukan saya aja. Betul, 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 kita semua merasakan itu. Bukan hanya Bima saja, bahkan orang yang sudah bekerja, Hmm, orang-orang yang di PHK ya, Bima, ya, betul betul Kak. dirumahkan, itu semuanya juga bisa merasakan dampaknya. Dan juga sebagai mahasiswa yang tidak ke kampus, akhirnya tidak mendapatkan uang jajan mungkin, bisa jadi itu juga merasakan Iya, dampaknya, bener bener banget Kak. menjadi masalah, ya, oke. Itu adalah masalah yang krusial ya. Kalau kita berkaitan dengan ekonomi, kita berkaitan dengan keuangan, itu adalah base ya. Ekonomi adalah base atau dasar kita dalam kehidupan ya kan. Kalau misalkan masalah ekonomi tidak terselesaikan, cenderung masalah-masalah yang akan bisa menimbulkan masalah-masalah yang lain. Tapi Gitu. tidak seperti apa ya, tidak mentah-mentah gitu ya, kita Oke, pahami betul. hal tersebut ya dengan, "Oh iya nih saya punya masalah ekonomi berarti wajar kalau misalkan saya masalah-masalah saya yang lain itu bisa timbul," gitu. Enggak juga, enggak seperti itu juga gitu. Kalau misalkan kita, apa namanya, kita ingat lagi bahwa kita punya yang namanya Pancasrada ya, Bima, 5 keyakinan dalam agama Hindu. Di situ kita tahu kalau misalkan kita sebagai umat Hindu sadar, kita sebagai umat Hindu punya keyakinan gitu kan, Oke, bahwa ada karma pala loh hmm, yang baik baik. bisa kita apa ya, yang bisa kita selalu ingat gitu loh, bahwa kita tuh percaya loh sama karma pala. Kita tuh percaya loh bahwa Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu Oke, maha kuasa ya kan, maha segalanya, maha penentu. Kalau misalkan kita berusaha, apa iya tidak ada hasil sedikit aja. Bahkan kalau misalkan kita
beramal gitu ya, Bima Punia gitu. Oke, Sekecil apapun itu juga akan kembali kok ke kita gitu. Meskipun oke, baik. meskipun kita seharusnya tidak mengharapkan hal itu ya. Yang namanya bekerja bekerja aja gitu, jangan mengharapkan hasil yang gimana-gimana enggak. Nah, Oke, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita punya apa tuh? Punya punya serada itu, punya keyakinan oke, itu. hmm, Bagaimana kita sadar, kita memahami bahwa kita berada di dalam jalan baktinya, oke. bakti marga ya Bima ya. Kalau Hmm, kita ingat lagi bahwa kita punya jalan-jalan itu untuk mencapai Tuhan, untuk mencapai ide sang dewasa dengan setiap hal-hal baik yang kita lakukan, termasuk terus berusaha Bima ya kan, dari hal-hal yang paling kecil, yang paling bisa, yang paling dekat dengan kita, bisa kita mulai bangun usaha untuk jualan kecil-kecilan mungkin Bima, oke. lalu untuk, Hmm, apa namanya, membantu orang tua ya Bima, untuk betul betul, Kak. hal-hal lain yang mungkin bisa kita cari melalui digital ya kan Bima, sekarang udah Hmm, nggak betul. sempit lagi gitu kan. Iya, Kak. Sosial Penggunaan media sih luas sosial banget. media luas banget dan lain sebagainya, volunteer mungkin dan lain sebagainya Hmm, yang memang bisa untuk meningkatkan, skill kita dan lain sebagainya. Mungkin tidak hanya berkaitan dengan ekonomi ya Bima ya, betul, bisa Kak. bisa hal-hal lain gitu. Tapi kalau misalkan kita berkaitan dengan implementasi dari guru swadhyaya dengan masalah tersebut, ya bertemanlah, bacalah, dengarlah, lihatlah hal-hal yang membuat kesadaran ketuhanan kita semakin bangkit dari hari ke hari Bima. Oke, baik, Itu Kak. aja sih yang penting ya Bima ya. Jadi Oke, betul apa betul yang betul. kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita pahami dari hal-hal yang ada di sekitar kita itu juga bisa kok mempengaruhi gitu loh. Oke, baik baik. Mm-mm. Baik. Oke, Kak. Mungkin teman-teman yang mendengar podcast ini bisa apa ya, bisa merenung sejenak kira-kira ya kira-kira apa sih yang udah aku lakuin bukan untuk diri aku sendiri aja tapi untuk Iya, orang lain, Kak. Apapun betul. kecil apapun karma baik yang kita lakuin pasti bakal berbuah manis kan, Kak, pada akhirnya. Suatu hari nanti, Iya, tapi suatu jangan hari. diharapkan. Iya, betul betul, Kak. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, sekarang kan kita Mm-mm. udah selesai tuh bahas problem-problem tentang keempat catur guru tersebut. Oke. Oke, nah, aku mau nanya nih Kak, dari eh, pandangan Kak Yudi sendiri atau dari segi guru sendiri, guru mungkin Kak Dayu sekarang Guru kan sebagai guru pengajian pengajian. ya. Iya, betul guru pengajian. Nah, kira-kira Kak Dayu eh, ngalamin nggak sih atau apa aja tantangan-tantangan yang membuat Kak Dayu ini bisa harus apa ya namanya sekarang pandemi kan Kak, pasti banyak Iya. banget problem yang Kak Dayu alami. Nah, kira-kira problem itu apa aja nih Kak? Oke. Hmm, Kalau misalkan ditanya tantangannya ya Bima, ya, tantangannya itu adalah bagaimana caranya seorang guru memberikan atau menginternalisasi nilai-nilai moral, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang seharusnya bisa mereka lihat secara langsung, Bima. oke. Itu secara virtual itu merupakan tantangan loh. Oke, Tapi tantangan bukan banget Kak. berarti tidak bisa. Iya, Kenapa? tantangan banget ya Kak? Iya, jelas gitu. Hmm, Biasanya mereka, oke, biasanya, seorang guru bisa kalau misalkan ada sesuatu bisa langsung ya Bima ya, bisa ya kita betul-betul. lihat Hmm, bagaimana keadaannya, keadaan peserta didiknya ya kan, apakah dia mulai dari raut wajahnya juga bisa kita nilai kan, bisa kita betul, lihat apakah betul dia Kak. sedang ada masalah kah atau bagaimanakah gitu. Itu yang menjadi tantangan besar Bima untuk guru-guru di zaman sekarang. Maksudnya di masa pandemi ini gitu khususnya. Gitu sih Bima. Oke, baik. Dari tantangan tadi nih Kak, menurut Kak Dayu udah menyiapkan nggak sih ataukah bagaimana Kak Dayu untuk apa ya, menghadapi permasalahan tersebut Kak? Oke. Mhm, Kalau dari Kadai sendiri tentunya dengan tetap menjadi
figur ya Bima, tetap menjadi Oke. figur yang bisa mereka gugum, yang bisa mereka tiru gitu. Dengan punya psikologis yang baik, yang tenang, secara pedagogis juga menguasai gitu Bima. Oke. Jadi ketika menghadapi masalah gitu, ketika menghadapi tantangan dari siswa misalnya, siswanya tidak mau on cam Bima. Oh, iya iya iya. Iya, tidak mau Bisa on jadi cam sih. ketika mengajar kan Iya sedih ya. iya, sedih sedih. Pasti sedih banget Kak itu dosen. Iya, itu Heeh. paling di situ kan butuh kesabaran yang berlipat ganda Bima dan ke apa namanya? Kekompakan dari para guru menentukan bahwa oh iya yang tidak on cam nanti dianggap tidak hadir gitu. Jadi ya mungkin adalah cara-cara yang bisa kita lakukan baik secara individu maupun secara kolektif gitu sesama guru-guru bagaimana ya caranya gitu. Sehingga dari situ, kita bisa lihat ya, bagaimana kesiapan dari siswa itu, dia menggunakan seragam meskipun di rumah ya kan, Oke. memperhatikan, tetap menjawab ketika guru bertanya dan lain sebagainya. Kalau misalkan masalah-masalah pendekatan, walaupun secara virtual tetap dilakukan dengan japri ya Bima, itu Oke. biasanya Oke. Oke. dilakukan melalui, WA, kita bertanya secara langsung ya kan. Kita rajin mengecek absensinya gitu kan, presensinya dia di, aplikasi belajarnya, apakah dia membuka aplikasinya atau tidak. Kalau misalkan memang tidak sama sekali bahkan itu dapat kita tanyakan gitu. Jadi tetap pendekatan-pendekatan personal itu tetap dilakukan meskipun secara virtual dan mungkin hasilnya belum bisa semaksimal ketika bertemu gitu, tapi Oke. tetap bisa dan satu hal lagi, disiplin sih ya mungkin, Oke. budaya disiplin gitu, budaya konfirmasi Bima itu Oke. sangat penting banget gitu untuk diterapkan gitu. Ketika jam mulai belajar tepat waktu, lalu ketika ti tidak hadir, budayakan konfirmasi, kenapa alasannya, dan lain sebagainya. Itu sih Bima biasanya cara menghadapi tantangan-tantangan itu. Mungkin dari pendengar podcast ini juga merupakan calon-calon guru ya Bima ya? Iya, Astungkara Terutama di UNJ kan kita memang cetakan-cetakan guru ya Bima. Iya banyak. Kita nanti akan Bener bisa menjadi bener guru yang banget. berkualitas gitu ya kan, guru-guru Oke. yang memang punya kecakapan mengajar, kecakapan secara sosial, secara psikologis semuanya itu sudah dapat sikapi dan dipahami Mhm. meskipun Oke. semuanya juga akan dapat dibentuk melalui proses. Oke, baik Kak. Mungkin, buat yang teman-teman yang denger podcast ini tuh, dengerin tuh, enak banget tuh rasanya kalau di off cam, bener-bener iya, kadang, dosen kita tuh sering cerewet banget Kak, buat teman-teman Oh yang gitu ya? sering Iya sedih cam itu. soalnya. Kayak Dan ngomong sendiri gitu loh iya kalau iya misalkan bener Kak. off Aku cam. kadang kasihan sih, jadi aku sering telepon teman-teman aku, "Eh, on cam dong, itu dosen cerewet banget itu." "Oh, on cam on cam on cam." Jadi aku buat ngajakin teman-teman buat on cam juga Kak. Heeh, oke. Gitu. Oke, Kak Dayu, dari tadi kita sudah ngebahas tentang pengertian, bagian-bagian dari catur guru, dan seberapa penting peran catur guru itu dalam kehidupan kita dan sudah kita bahas tuntas Kak Dayu. Oke, makasih banget Kak Dayu karena udah mau hadir di podcast kita kali ini Kak. Nah, yang terakhir Kak, boleh Kak closing statement di episode podcast kita kali ini Kak? Closing statement dari Kadayu yang pastinya catur guru yang tadi sudah kita ketahui bersama-sama ya, terdiri Oke. dari 4 bagian yang sebenarnya memang berat tugasnya dalam kehidupan ini. Semuanya sudah menjadi hal yang kita ketahui gitu. Dari orang tua, dari guru, pemerintah, bahkan dari Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan semuanya terhadap kita, tapi terkadang kita juga suka lupa ya sebagai Iya, betul manusia Kak. kepada Iya. sang pemberi gitu ya kan.
Kita pesan dari Kak Dayu, jangan lupa gitu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita punya hari ini pun juga merupakan pemberian. Jadi jangan ragu untuk memberi gitu. Oke. Jadi Betul. kalau misalkan untuk catur guru sendiri tetap hargai, tetap hormati, wajib itu kudu mesti hargai, hormati dimanapun, kapanpun. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ingat pada kita bahwa kita meyakini akan adanya karma pala. Ketika kita tidak menghargai, ketika kita tidak menghormati, suatu hari nanti kita juga akan bisa berada di posisi itu. Jadi jangan ragu, jangan melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh gitu. Oke, semangat semuanya terutama untuk cagur-cagur dari UNJ, calon guru dari UNJ. Mulai dari sekarang didiklah diri sendiri dulu dengan sebaik-baiknya. Baru nanti ketika sudah menjadi guru sudah siap untuk mendidik peserta didiknya tentunya. Terima kasih Bima itu dari Kak Dayu. Terima kasih Kak Dayu atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan Kak Dayu sehat selalu ya Kak. Swaha, terima kasih Bima. Bima Oke. juga. Terima kasih Kak. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini, like and subscribe YouTube KMHB UNJ, dan tentunya follow juga akun Instagram kami ya, yaitu @kmhb_unj. Saya Bima Prasetya, pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode podcast selanjutnya. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om Sadu Sadu Sadu. Nah, thank you Kak Dayu. Terima kasih Bima. Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu.